Titik terang. Gabrieli berdiri diam di depan pintu kamar orang tuanya. Sudah 6 jam sejak dia datang kemari, kedua orang tuanya masih belum juga keluar menemuinya. Gabrieli sebenarnya paham kenapa hal ini bisa terjadi. Ini tak lain dan tak bukan adalah bentuk kekecewaan orang tuanya atas kelalaiannya dalam melindungi Elea. Tuan muda, sepertinya Tuan dan Nyonya masih belum akan keluar. Apa tidak sebaiknya Tuan muda beristirahat dulu di kamar? Anda sudah ada di sini sejak jam 3 dini hari tadi. Saya yakin Anda pasti sangat lelah. Bujuk Hansen tak tega melihat anak tuannya berdiri seperti orang bodoh. Terima kasih Paman Hansen, tapi aku akan tetap menunggu di sini sampai ayah dan ibu keluar. Ini adalah hukuman yang harus aku terima karena sudah mengecewakan mereka berdua. Jadi Paman tidak perlu repot-repot memintaku untuk beristirahat, sahut Gabrieli sambil tersenyum kecut. Saat Gabrieli dan Hansen sedang bicara, pintu kamar akhirnya terbuka. Gabrieli menarik napas lega melihat kemunculan ibunya yang keluar sambil bergandengan tangan dengan ayahnya. Selamat pagi ibu, selamat pagi ayah, sapa Gabrieli. Leona dan Greg kompak mengangguk. Mereka bukan tidak tahu kalau sejak dini hari tadi putra mereka sudah berada di depan kamar, tapi mereka sengaja membiarkannya agar putra mereka tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat. Ayah, ibu, aku tahu kalian marah pada aku. Jika kalian ingin menghukumku, aku siap menerimanya. Tapi untuk sekarang tolong bantu aku. Elea tidak sedang baik-baik saja di rumah sakit, ucap Gabrieli mengadu. Mata Leona langsung menajam begitu dia diberitahu jika menantunya tengah berada dalam kondisi yang tidak baik. Dia lalu menatap Gabrieli dengan tatapan penuh kemarahan. Kali ini kebodohan apa lagi yang sudah kau lakukan, Iel? Mau sampai kapan kau akan terus membahayakan keselamatan istrimu? Gabrieli terdiam. Ya, ini semua memang kesalahannya. Seandainya saja dia lebih mementingkan istrinya ketimbang para pejabat itu, saat ini Elea pasti baik-baik saja. Gabrieli benar-benar merutuki kebodohan yang sudah dia lakukan. Dia merasa sangat tidak berguna sebagai seorang suami. Leona menarik napas panjang melihat kebungkaman putranya. Gabrieli, sekarang jelaskan apa yang sudah terjadi pada Elea. Melihatmu diam begini, sepertinya keadaan menantu ibu cukup parah. Obat bius yang disuntikkan Jegal ke dalam tubuh Elea ternyata mengandung zat yang bisa membuatnya berada dalam tingkat halusinasi yang sangat tinggi. Tadi saat Elea tersadar, dia dengan gilanya mencabut semua selang yang ada di tubuhnya hingga membuat seluruh ranjang dipenuhi darah. Dan sekarang Reinhard terpaksa mengikatnya untuk menghindari hal seperti itu terjadi lagi, Bu. Jawab Gabrieli sedih. Bu, tolong bantu aku menemukan obat penawar untuk Elea, Bu. Aku mohon. Greg sangat kaget mendengar penuturan putranya. Dia kemudian menatap ke arah Hansen yang terlihat damai-damai saja dengan wajah tampannya. Hansen, kau mintalah mereka membuatkan obat penawar untuk menantuku. Keadaannya cukup genting sekarang. Baik Tuan Greg, sahut Hansen kemudian segera pergi menuju ruang bawah tanah. Tangan Leona terurung mengusap bahu putranya yang sedang gelisah. Dia lalu tersenyum saat Gabrieli melihat ke arahnya. Bu, aku... Sudahlah, kali ini ibu memaafkanmu. Tapi jika lain kali kau kedapatan mendomorduakan Elea, maka jangan salahkan ibu kalau memisahkan kalian secara paksa. Ini peringatan terakhir untukmu, Yel, ucap Leona tegas tak terbantahkan. Baik bu, aku mengerti. Teringat akan sesuatu, Gabrieli segera memberitahukan rahasia yang disembunyikan oleh Elea, termasuk juga dengan penglihatannya di mana Jegal akan mengurungnya di dalam sebuah sangkar emas. Bu, ada hal penting yang ingin aku beritahukan pada kalian. Ini tentang rahasia yang disembunyikan Elea. Greg dan Leona segera memasang wajah serius menantikan apa yang akan disampaikan oleh Gabrieli. Selama ini Elea memiliki kemampuan melihat masa depan yang akan terjadi pada orang-orang di sekelilingnya, termasuk dengan apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Lanjut Gabrieli dengan mimik wajah tak kalah serius. Greg, benarkan yang aku katakan? Menantu kita itu tidak sepolos yang kita lihat. Tidak ibu sangka gadis kecil itu ternyata pandai menyembunyikan rahasia sebesar ini dari kita semua. Tidakkah menurutmu kau sudah menemukan berlian di atas berlian, Tuan Muda Gabrieli Saquelema? Tanya Leona bangga. Greg terkekeh senang mengetahui kelebihan yang dimiliki menantunya. Istri dan kedua anaknya memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain, sementara menantu kesayangannya memiliki kemampuan untuk membaca masa depan. Sungguh Greg benar-benar merasa mempunyai keluarga yang sangat luar biasa. Hani, Tuhan sangat baik terhadap keluarga kita. Dia mengirimkan gadis seistimewa Elea untuk menjadi pendamping hidupnya Gabrieli. Keluarga kita benar-benar terberkati. Ayah, ibu, masih ada hal lain yang ingin kusampaikan pada kalian. Lanjut Gabrieli menyalah kebahagiaan orang tuanya. Apa Elea masih menyimpan kelebihan yang lain lagi sayang? Tanya Leona tak sabar. Sejenak Gabrieli terdiam. Bu, dalam mimpinya Elea melihat kami berdua dicelakai oleh Jegal, lalu setelahnya Jegal akan mengurungnya di sebuah sangkar emas yang sangat besar. Tapi
Tapi apa? Desak Leona mulai panik. Tapi setelah itu, Elia sudah tidak mendapat penglihatan apapun lagi. Semuanya terhenti tepat setelah dia dimasukkan ke dalam sangkar emas itu. Lanjut Gabrieli resah. Elia bilang, hidup matinya tergantung bagaimana aku menolongnya nanti. Greg dan Leona saling berpandangan. Jujur saja ada sebersih rasa khawatir di benak Leona karena bagaimanapun Jack Gal bukan orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan sekarang Leona mulai curiga kalau Jack Gal sebenarnya sudah tahu jika Penry bukanlah temannya yang asli. Kecurigaan itu muncul saat Jack Gal mengganti rencana tanpa memberitahu Penry terlebih dahulu. Ibu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ella bilang, takdir itu tidak bisa dihindari, hanya tinggal menunggu waktu kapan semua itu akan terjadi. Ibu Gabrielle sembari menekan pelipisnya. Gabrielle, begini saja, sebelum Jack Gal menjebak kalian, lebih baik kita saja yang membuatnya masuk ke perangkap yang akan kita buat, ucap Greg memberi saran. Maksud ayah bagaimana? Tanya Gabrielle bingung. Begini sayang, 2 hari lagi adikmu akan menggelar pesta pernikahan, kita gunakan euforia itu untuk memancing Jack Gal melakukan aksinya. Ibu pikir dengan begini, kita masih sempat membuat persiapan sebelum dia mencelakai kalian berdua, Ibu Leona. Tapi Bu, Elia bahkan masih belum sembuh. Aku tidak yakin untuk membawanya datang ke pesta pernikahan Gergely dan Drax. Leona tersenyum. Apa kau lupa kalau di rumah ini ibu memiliki dewa obat, Kalau hanya masalah halusinasi itu bukan rintangan yang berat untuk diatasi. Nanti ibu akan meminta mereka agar meramukan obat yang bisa membuat Elia pulih dengan cepat. Jangan khawatir, selama ada ibu semua pasti baik-baik saja. Kau dan Elia hanya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi Jack Gal nantinya. Setelah mendengar perkataan ibunya, barulah Gabrielle bisa merasa tenang. Dia lalu menengadahkan wajah ke atas sambil menghirup udara sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak ibu, tanpamu aku bukanlah siapa-siapa, dan juga aku minta maaf karena sudah membuat ayah dan ibu kecewa. Aku janji setelah ini tidak akan lalai lagi dengan tugasku sebagai seorang suami. Gabrielle, wajar jika seorang anak melakukan kesalahan, tugas kami seorang orang tua untuk mengingatkannya. Ibu senang kalau kau mau memperbaiki kesalahanmu, itu tandanya kau bersedia untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ibu harap setelah ini kau tidak akan membuat kami kecewa lagi. Kau sudah besar, sudah ada beban rumah tangga yang harus kau pikul sayang, sahut Leona bijak. Iya Bu, terima kasih untuk nasihatnya Bu, aku pasti akan selalu mengingatnya. Setelah menemukan titik terang untuk menghadapi kejahatan Jack Gal, Gabrielle segera pamit untuk kembali ke rumah sakit. Tak lupa juga dia membawa obat yang sudah diracik anak buah ibunya untuk menyembuhkan Elia. Sadar, buliran-buliran keringat menetes deras di kening Elia sesaat sebelum dia membuka mata. Dia terlihat gelisah seakan sedang menyaksikan sesuatu yang begitu mengerikan. Lepi yang kebetulan saat itu sedang berada di samping ranjang terkejut melihat perubahan di diri Elia. Dengan cepat dia menekan tombol khusus untuk memanggil Gabrielle dan Reinhard yang sedang membicarakan hal penting di ruang lain. Elia, kau kenapa sayang? Sadar Elia, sadar, ucap Lepi panik seraya mengguncang lengan teman kecilnya. Ya Tuhan, ini ada apa lagi? Elia, tolong sadarlah, jangan membuatku takut. Karena tubuhnya terus mendapat guncangan, perlahan-lahan mata Elia terbuka. Dia mengerjap lalu menatap kosong ke arah langit-langit ruangan. Ijel, dia terbakar. Apa? Pekik Lepi terkejut mendengar gumaman lirih tersebut. Kenapa kau bicara seperti itu, Elia? Dan kenapa juga Gergely harus terbakar? Tak ada jawaban, Elia hanya diam saja dengan wajah yang mulai pucat ketakutan. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka, masuklah Gabrielle dan Reinhard dengan napas yang terengah-engah. Sepertinya mereka berlari dengan kekuatan penuh agar bisa segera sampai di ruangan ini. Lepi, ada apa? Sayang, kau sudah bangun? Tanya Gabrielle kemudian menghambur ke arah ranjang. Elia, hei, kau lihat apa, Kenapa wajahmu pucat begini? Lepi menepuk pelan bahu Gabrielle. Dia bilang saudara kembarmu terbakar. Aku tidak tahu kenapa Elia bicara seperti itu. Sementara Reinhard, dia sigap memeriksa Elia yang masih berada dalam kondisi terikat. Dia cukup kaget mendapati tubuh Elia yang sudah baik-baik saja setelah Gabrielle memintanya untuk menyuntikkan obat. Karena merasa sudah cukup aman, Reinhard akhirnya membuka tali-tali yang membeli tangan dan kaki Elia. Tak lupa juga dia mengoleskan salep agar bekas ikatan tersebut tidak membekas di tubuhnya. Bagaimana? Tanya Gabrielle memastikan. Obat yang kau berikan sangat mujarab, Gap, dan tubuh istrimu merespon dengan sangat baik. Sekarang dia sudah baik-baik saja, jawab Reinhard. Gabrielle menarik napas lega, racikan anak buah ibunya benar-benar tiada tanding. Dengan lembut Gabrielle membelai wajah pucat istrinya yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Sayang, indera pendengaran Elia merespon cepat saat dia mendengar panggilan lembut dari seseorang yang beberapa bulan ini menjadi tempatnya berlindung.
Dia menoleh menatap datar ke arah suaminya yang terlihat sedih. Kak Iyel, Ijel, jangan bahas apapun dulu, ucap Gabrieli memotong perkataan Elia. Sekarang katakan padaku di bagian mana yang terasa tidak nyaman. Elia menggeleng. Aku ingin bertemu ayah, aku rindu dia. Iya, tapi nanti ya, sekarang kau harus istirahat dulu untuk memulihkan tenaga. Ayah pasti sedih kalau melihatmu seperti ini. Reinhard segera berbisik di samping telinga Gabrieli untuk memberitahukan sesuatu. Tuan Karim dan Nyonya Yura saat ini berada di dalam kamar ayah mertuamu. Aku tidak sengaja melihatnya saat kita sedang berlari kemari. Gabrieli mengangguk samar. Dia lalu tersenyum ke arah istrinya sejak tadi terus menatapnya. Kenapa menatapku seperti itu, Hem? Merindukan suamimu? Elia langsung mengangguk. Dia benar-benar membutuhkan sandarannya saat ini karena ada banyak hal yang dia lihat saat berada dalam alam mimpi. Tapi untung saja pikiran Elia masih bisa terkendali dengan tidak mengatakan semua itu di hadapan Lepi dan juga Dr. Reinhard. Iyu, kalian berdua membuatku ingin muntah, sindir Lepi jengah. Kenapa kakak ingin muntah? Kak Lepi hamil ya? Celutuk Elia. Mata Lepi melotot. Dalam keadaan seperti ini pun teman kecilnya masih sanggup membuat darahnya naik ke ubun-ubun. Sungguh keahlian yang tak tertandingi. Oh ya Kak Lepi, aku ingin bertanya sesuatu padamu, ucap Elia. Ini tentang kenapa aku belum juga hamil meskipun sudah beberapa bulan menikah. Kakak tahu tidak kenapa bisa begitu? Gabrieli, Reinhard, dan Lepi saling melirik begitu mendengar pertanyaan Elia. Mereka bertiga sama-sama bingung harus menjawab bagaimana. Jujur tidak mungkin. Tidak jujur pun mereka sedikit sulit untuk menjelaskannya. Alhasil ketiganya hanya diam mengabaikan pertanyaan gadis kecil yang kini menatap mereka dengan penuh keheranan. Kenapa kalian malah terlihat seperti pencuri sih? Kak Lepi, aku sedang bertanya padamu, kenapa diam saja? Desak Elia mulai menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Tanyakan saja pada suamimu Elia, dia memiliki alat reproduksi, saut Lepi asal. Aku juga punya kok, kalau hanya milik Kak Il saja tidak akan mungkin jadi bayi, celutuk Elia ngotot. Hahaha, Reinhard terbahak mendengar celutukan Elia. Bisa-bisanya gadis ini berkata hal sepulgar itu dengan mimik wajah yang terlihat biasa saja. Sungguh istri sahabatnya ini sangat ajaib. Gabrieli, sepertinya aku akan kembali ke kamarku saja. Otak istrimu yang bodoh itu sudah kembali normal seperti biasa, ucap Lepi seraya mendesah panjang. Gabrieli hanya tersenyum kecil melihat bagaimana istrinya membuat Lepi tak berdaya. Dalam hatinya, Gabrieli sangat takjub dengan perubahan mood di diri Elia. Dalam sekejap, istri kecilnya ini mampu beralih dari ekspresi ketakutan menjadi ekspresi penuh tawa dengan mengeluarkan celutukan-celutukan anehnya. Benar kan Kak Iyel? Kita tidak bisa membuat anak kalau hanya ada satu alat reproduksi saja. Harus ada dua baru bisa lulus seleksi? Tanya Elia serius. Iya sayang, kau benar sekali. Maklumi saja dia kan belum menikah. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara membuat anak dengan baik. Jawab Gabrieli sengaja menyindir wanita yang berbaring di sebelahnya. Ya, mulutmu Gabrieli, bisa tidak jangan ikut gila seperti istrimu. Hardik Lepi kesal, dan kau Elia, kau itu masih kecil, berhenti bicara vulgar seperti ini di hadapan orang dewasa. Tapi Kak Lepi, biarpun aku masih kecil, aku itu sudah menikah, suamiku sangat tampan dan kaya raya, bahkan Kak Lepi juga senang memeras kekayaan suamiku ya, pelakor maksudnya. Setelah berkata seperti itu, Elia mendapat sebuah cubitan kecil di lengannya. Dia meringis sambil mengelus bekas cubitan itu saat Lepi memandangnya kesal. Sakit tidak? Tanya Lepi ketus bercampur tak tega. Sakit Kak? Kau mencubit kulitku seperti seekor kepiting yang bertemu musuh. Sakit sekali? Jawab Elia berseloroh. His, alasan saja kau. Gabrieli dan Reinhard hanya diam memperhatikan dua wanita yang sifatnya sangat bertolak belakang ini. Mereka berdua begitu menyukai cara Lepi dan Elia berteman. Lepi dengan kata-kata jahatnya sementara Elia dengan celutukannya yang selalu berhasil membuat orang lain darah tinggi. Namun keduanya sama-sama saling menyayangi layaknya saudara kandung. Bahkan hubungan mereka terjalin dengan sangat kuat meskipun tidak ada ikatan darah di antara mereka. Kak Lepi, jika suatu hari nanti terjadi hal buruk padaku, kau akan datang menolongku tidak? Tanya Elia lirih saat sebuah bayangan mengerikan melintas di bola matanya. Kening Lepi mengerut, dia lalu menatap waspada ke arah Elia. Jangan bicara sembarangan kau Elia. Ingat, ucapan sama artinya dengan doa. Jadi mulutmu jangan asal menguap saja. Aku tidak sembarangan menguap kok Kak. Semua yang aku katakan itu adalah fakta. Saud Elia mencoba mengatakan kalau semua itu adalah takdir yang akan segera terjadi dalam hidupnya. Fakta kepalamu. Oma Lepi galau. Ren, setelah ini lebih baik kau periksa otaknya Elia. Sepertinya ada kabel yang rusak di dalam kepalanya setelah pingsan tadi. Kak Iyel, rajuk Elia mencari pertolongan. Tangan Gabrieli terulur mengusap pipi istrinya. Dia tersenyum-senyum yang bisa meyakinkan istrinya kalau semua akan baik-baik saja. Tenanglah, apapun yang terjadi aku tidak akan membiarkanmu terluka.
Cukup sekali aku lalai menjagamu sayang. Setelah ini tidak akan ada lagi kebodohan seperti itu. Aku janji. Apa itu artinya Kak Il akan segera datang untuk menyelamatkan aku nanti? Tanya Elia berbinar. Tentu saja. Dan setelah semua masalah ini beres, kita berempat akan pergi berlibur ke semua tempat yang kau inginkan. Jadi kau tidak perlu merasa takut lagi, oke? Kita hadapi bajingan itu bersama-sama. Jawab Gabrieli. Elia segera mengangguk dengan cepat. Dia menggenggam tangan suaminya yang masih bertengger di pipi. Aku lega karena perisaiku ada bersamaku. Hei, kalian berdua itu sedang bicara apa sih? Sela, Lepi, dan Rehat bersamaan. Hanya orang yang sudah menikah yang boleh mengetahuinya, sahut Gabrieli dengan kejam. Sialan kau, umpat Lepi jengkel. Setelah itu ketiganya kembali mengobrol, semua merasa lega karena sekarang Elia sudah baik-baik saja dan bisa tertawa lepas. Hanya saja, setelah tawa hari ini akan ada kejadian yang membuat sikap beberapa orang berubah drastis.